Kaifa halukum? Oke, baik anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu apa pelajaran kita? Akidah akhlak. Kemarin pembahasan kita itu sudah sampai, yaitu tentang tauhid rububiyah, ya, tentang tauhid rububiyah. Nanti insya Allah Ustaz akan menampilkan nanti PowerPoint-nya di layar kita, yaitu tentang tauhid rububiyah. Baik, sebelum selanjutnya semuanya hadir? Hadir ya? Oke, baik. Coba anak-anak semuanya lihat ke depan, saya tampilkan PowerPoint-nya. Sudah semuanya kelihatan? Sudah ya? Nah, ini tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid? Siapa yang tahu itu tauhid itu apa? Coba, siapa yang bisa jawab tauhid itu apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu itu? Apa itu tauhid? Anak-anak coba lihat ke depan, ya. Tauhid, ya, itu berasal dari bahasa Arab, ya, yakni apa? Dari kata bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhid. Wahada yuwahidu tauhid, dan artinya apa? Artinya yaitu mengesahkan Allah. Tauhid rububiyah. Sedangkan rububiyah itu adalah bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Tauhid kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lah yang menciptakan semua ya yang ada di alam semesta. Sana itu tauhid yang berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mengesahkan Allah. Kalau secara istilah meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Perbuatan syirik. Jadi ada 3. Pertama, tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah ini dia mengenal bagaimana itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, yang menciptakan semua yang manusia. Ya, itu adalah tauhid rububiyah yang harus kita yakini dan harus kita imani. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini, baik itu pohon, batu, semua benda yang kecil maupun yang besar, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tauhid. Beda dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu bentuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, haji, zakat, itu semuanya tauhid uluhiyah. Sedangkan rububiyah bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tauhid rububiyah. Seperti di sana ya, kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, ya, yang memelihara dan yang mengatur alam semesta. Itu tentang tauhid rububiyah. Ya. Jadi makna tauhid itu berasal dari bahasa Arab apa tadi? Wahada, yuwahidu, wahidan, yang artinya mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala ya, sejarah surat Al-Ikhlas bahwasanya Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus lanjut yang membuktikan ya, kalau kita orang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Al-Qur'an, tentu kita ada yang menguatkan iman kita. Ya. Petunjuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan wahyu, petunjuk, pedoman kepada kita dan dikuatkan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ya kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Di sini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', ya. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 2 ayat 60 ayat 62. Anak Anda bisa lihat ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Allah Maha pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Di sini kita bisa lihat ya, apapun yang terjadi, semuanya telah diciptakan oleh Allah. Manusia dengan akal segala macam, dengan rupa yang sempurna, ya. Hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jika kita nanti belajar itu namanya ada tauhid rububiyah dan asma wa sifat, nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nanti di situ ada namanya Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta, Maha Pencipta. Itu adalah titik beriman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu.
Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Walaupun ada manusia yang menciptakan mobil, ya, Honda, pesawat, segala macam. Tentu alat-alat itu semuanya itu adalah alat-alat yang ada dalam alam ini. Allah yang menciptakannya. Ya. Allah yang menciptakannya. Terus apa? Bagaimana juga Allah SWT berfirman? Ya, disebutkan lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidaklah satupun hewan, ya, yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, ya, semuanya yang bergerak di muka bumi ini, ya, itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil, ya, nakli. Dalil nakli itu dalil apa? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Ini sampai di sini yaitu dalil berasal dari Al-Quran yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, di dunia ini adalah Allah. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang tadi sudah kita melihat dengan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak saya masih ingat tentang arti iman. Apa itu iman? Ya, iman itu artinya percaya atau meyakini. Berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu percaya. Ya, yaitu amanah. Apa? Mas apa yang ingat? Amanah yu'minu iman. Ya. Amanah yu'minu iman. Itu percaya, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bisa melihat bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Apa sih buktinya? Tadi sini disebutkan oleh para ulama, dalil akli, ya, yang itu dari pikiran kita atau para ulama yang lainnya disebut di situ tauhid rububiyah. Ada yang pertama, ada itu disebutkan alam semesta beserta isinya. Itu bukti. Ya. Allah itu dia menciptakan apa? Menciptakan alam semesta. Anak saya yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan bumi, ya. Ya. Terus tidak diciptakan bumi, terus apalagi semuanya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, terus siapa lagi yang menciptakan itu? Ada yang bisa jawab? Siapa lagi yang menciptakan? Kalau bukan Allah? Tidak ada. Bumi dan dunia ini tidak akan bisa jadi sendiri kalau tidak ada penciptanya. Maka di sini disebutkan apa? Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan alam semesta itu ada bukti-buktinya. Ya, pertama disebutkan di situ alam semesta beserta isinya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, itu bentuk semua penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Terus apa lagi? Terjadinya fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini. Ya, itu bentuk penciptaan Allah. Allah semua yang ciptakan. Terus apa lagi? Adanya Al-Quran. Ya, Al-Quran ini datangnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat Islam. Bentuk bukti, ya, tauhid rububiyah kita kepada Allah. Terus apa lagi? Diutusnya Nabi. Ya, diutusnya Nabi untuk apa? Untuk mengajak umat ini, ya, dari kebodohan, ya, sehingga dia menjadi, ya, umat yang pintar, mengetahui
ilmu, ya, apa itu yang haram, ya, apa itu halal, mana ada yang hak dan mana yang batil, semua kita diajarkan, ya, didakwakan, dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya. Di zaman kebodohan, jadi seperti sampailah seperti kita ini sekarang ini menjadi umat yang beradab, berakhlak, ya, ya. Tahu kita larangan, ya. Tahu kita perintah-perintah Allah. Jadi ini bukti, ya, dalil, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan semua yang ada, baik itu planet-planet, matahari, ya, bulan, bintang, itu semua adalah bentuk, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Oke, itu pertanyaan. Oh iya Ustaz, ketika orang beriman mungkin dia yakin terhadap Al-Quran, seperti dalil, kita buka dalil lagi ya, dalil yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan semua yang ada, ya, menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Kita adalah orang beriman dan kita meyakini ayat-ayat Allah, meyakini hadis, ya, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Tetapi timbul pertanyaan, bagi kita umat Islam tentu kita yakin kepada dua ini, Al-Quran dan hadis. Terus bagaimana kita membuktikan, ya, kepada orang yang bukan beragama Islam, berarti orang non-Muslim, ya, seperti orang Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain. Bagaimana kita meyakini mereka agar mereka itu yakin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bagaimana kita memberitahu mereka bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta? Ya, siapa yang tahu? Perempuan? Bagaimana? Tadi saya sampaikan itu. Bagaimana caranya? Mana? Rizky? Ada yang bisa jawab? Jadi gini caranya. Makanya di sini itu ada namanya dalil, nah, dan ada dalil akil. Inilah yang membuktikan bahwasanya Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi. Ini adalah bukti, ya, adanya alam semesta beserta isinya. Terus apa lagi? Terjadinya fenomena alam, ya, siang dan malam, ya, orang yang mati, Al-Quran, diutusnya Nabi. Itulah jawaban kita kepada orang di luar Muslim. Kenapa? Di situ semuanya Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran apa? Karena ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan bumi ini, langit dan bumi ini, mereka berkata Allah. Mereka berkata Allah, tapi mereka tidak mau mengimani. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menciptakan dunia, matahari, bintang, semuanya? Itu adalah bentuk kekuasaan Allah yang menciptakan semua. Jadi gitu Rizky. Gak paham tuh? Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu nanti bisa jawab. Jadi apa? Kita melihat bukti-bukti, ya, kekuasaan dan kebesaran Allah. Kita beriman kepada Al-Quran, kita melihat ini adalah yang menciptakannya Allah. Oh ini tumbuhan yang menciptakannya Allah. Oh ini gunung semuanya, ya, bintang, matahari adalah yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Habis ini ada lebih boleh tanyakan? Sebelum kita lanjut. Jadi apa tadi? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Rububiyah itu apa? Meyakini bahwasanya yang menciptakan semua yang ada semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak rasa semuanya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak meyakini adanya Tuhan? Bagaimana? Orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, seperti itu adalah orang tidak percaya Tuhan seperti orang ateis ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kita bisa menjelaskan tadi. Pertama adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Tadi terjadinya satu fenomena alam, terus tidak mungkin akan ada sesuatu tersebut kecuali ada yang menciptakannya. Ya, tidak akan terjadi sesuatu tersebut kecuali tidak ada yang menciptakannya. Seperti tadi kita bisa menjelaskan kepada orang tersebut apa bukti bahwasanya Allah SWT menciptakan itu. Kita bisa menjelaskan kepada mereka yang pertama apa? Alam semesta beserta isinya. Itu bukti Allah SWT menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Kalau tidak ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan lagi? Apakah mereka kita manusia bisa menciptakan? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan kehendaknya. Ya. Terus apa lagi? Seperti tadi saya sampaikan apa? Terjadinya fenomena alam. Kita bisa lihat saja. Kalau tidak ada yang menciptakan, tentu dia tidak akan ada. Jadi seperti itu ketika ada orang yang bertanya tentang orang yang tidak meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan. Kita bertanya balik saja, kamu yang menciptakan siapa? Kok tidak ada kamu? Tidak ada yang menciptakan? Maka tidak akan jadi. Allah yang menciptakan. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Lanjut. Kita lanjut. Yaitu tentang sekarang kita masuk ke pembahasan itu perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Yang pertama, Riki, baca yang pertama apa? Yang perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Baca itu. Pertama, kamu baca. lalu menyembah Allah. Nah, yang pertama adalah bentuk perilaku kita mencerminkan tentang tauhid rububiyah ini apa? Yaitu selalu menyembah kepada Allah. Karena kita adalah orang yang beriman, yang meyakini bahwasanya Tuhan kita adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Ketika kita meyakini, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka kita berlepas dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini adalah ketika kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Selalu berserah diri kepada Allah. Siapa yang kita lakukan? Seperti anak sedang belajar, mempunyai cita-cita, maka mereka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasil kita ini, selanjutnya apa lagi? Selalu bersabar dalam menghadapi masalah, ya. Selalu bersabar ketika dalam menghadapi masalah. Karena apa? Ketika kita mendapatkan masalah, tentu pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus apa lagi? Saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama manusia. Dan saling kita membantu, ya. Membantu sesama manusia, kita tetangga kita, teman-teman kita, adik-adik kita. Terus apa lagi? Bekerja keras, penuh motivasi dan semangat untuk menggapai cita-cita. Itu adalah perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah.
Tentu dan kita setelah belajar tauhid rububiyah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada godaan, ya. Ada godaan. Ya. Ada godaan. Dalam apa? Perilaku. Ya. Perilaku kita yang dapat merusak tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama di sana itu adalah syirik. Syirik, ya. Syirik itu apa? Menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Terus apa lagi? Yang kedua, nifaq, ya. Itu apa? Menampakkan Islam dalam kebaikannya, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Ini sama dengan orang yang munafik. Terus yang ketiga apa? Yaitu kufur, ya, mengingkari ajaran Islam. Sampai sini sudah paham semuanya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Satu dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rizky? Yudi? Yang perempuan? Ada yang mau ditanyakan tentang tauhid rububiyah? Semuanya sudah paham? Tauhid dari berasal dari kata Sahara. Wahada. Artinya mengisahkan Allah. Dan istilah tauhid rububiyah itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penciptaan. Maka kita harus yakin itu bahwasanya Allah lah semuanya yang menciptakan, ya, yang ada baik di dunia maupun di luar daripada ini semuanya adalah Allah lah yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu adalah bentuk kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bersifat itu Al-Khaliq, ya, Maha Pencipta. Oke. Baik, sampai di sini. Kalau sudah cukup saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.